Selamat berakhir pekan jemaat Tuhan. Hari ini kita telah tiba di hari Sabtu 10 Juli 2021. Apapun yang mau kita lakukan hari ini, biarlah dahulu kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku India KWP nomor 121 ayat 1 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Masih toa mahita, masih pajujuan tu haholongon doho tuaka ulaun nadingkan. Saudara jemaat Tuhan, Bunda Teresia pernah berkata, yang menghancurkan dunia bukanlah bom atom, penyakit kanker ataupun bencana alam. Yang menghancurkan dunia ialah ketika orang tidak lagi mempunyai atau memberi hati seorang kepada yang lain. Dalam nats kita hari ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk saling memperhatikan. Hanya dengan kesatuan hati, hanya dengan saling memperhatikan, kita pun saling mendorong dalam kasih dan juga dalam hal pekerjaan baik. Inilah hakikat kehidupan Kristiani. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Inilah tanggung jawab terhadap para saudara dan saudari kita. Aspek pertama adalah sebuah undangan untuk peduli. Kata kerja bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah kata noein, yang artinya adalah untuk memeriksa atau menyelidiki, untuk menaruh perhatian, untuk mengamati dengan seksama dan percaya akan sesuatu. Maka kata kerja yang mengantar pengajaran kita mengatakan kepada kita untuk memperhatikan sesama. Pertama-tama kepada Yesus, untuk saling memperhatikan satu sama lain.
dan tidak tinggal dalam keterasingan serta sikap acuh tak acuh kepada keadaan sesama kita. Namun demikian, terlalu sering sikap yang kita tunjukkan justru malah sebaliknya, yaitu pengabaian dan keacuhan yang lahir dari keegoisan yang disamarkan sebagai tindakan menghargai privasi. Saat ini pun suara Tuhan meminta kita semua untuk saling memperhatikan satu sama lain. Bahkan hari ini Tuhan meminta kita untuk menjadi penjaga saudara dan saudari kita, sebagaimana dapat kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 9. Untuk membangun suatu relasi yang didasarkan atas kepedulian satu sama lain dan perhatian kepada kesejahteraan integral jasmani dan rohani sesama kita. Perintah yang utama untuk mengasihi satu sama lain menuntut kita untuk mengenal tanggung jawab kita kepada sesama, sebagaimana halnya kita sendiri adalah ciptaan dan anak-anak Tuhan sendiri. Menjadi saudara dan saudari dalam kemanusiaan dan dalam banyak hal, juga dalam iman, selayaknya menolong kita untuk mengenali di dalam diri sesama kita sebuah kebalikan dari diri kita sendiri yang dicintai tanpa batas oleh Tuhan. Jika kita menanamkan pada diri kita cara ini yang memandang sesama sebagai saudara dan saudari kita, maka solidaritas, keadilan, belas kasihan, dan bela rasa akan secara alamiah berkembang di dalam hati kita. Budaya kontemporer nampaknya telah kehilangan naluri untuk membedakan yang baik dan yang jahat, namun didasari tetap ada suatu kebutuhan yang nyata untuk menyatakan kembali bahwa kebaikan itu ada dan akan mengatasi yang jahat, karena Allah baik dan berbuat baik. Boleh kita baca dalam Mazmur 119 ayat 68. Kebaikan adalah segala sesuatu yang bersifat memberi, melindungi, dan menjunjung tinggi kehidupan, persaudaraan, dan persekutuan. Maka tanggung jawab kepada sesama berarti menginginkan dan mengusahakan kebaikan sesama, dalam harapan bahwa mereka pun menjadi mudah menerima kebaikan dan tuntunan-tuntunannya. Peduli kepada sesama berarti menjadi peka akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Firman Tuhan memperingatkan kita akan bahaya bahwa hati kita dapat menjadi keras karena ketidaksadaran spiritual yang membuat kita tidak peka dan mati rasa terhadap penderitaan sesama. Penulis Injil Lukas mengaitkan dua perumpamaan Yesus dengan membuat contoh. Di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, sang imam dan sang orang Lewi lewat begitu saja, tidak peduli akan keberadaan seseorang yang dirampok dan dipukuli oleh perampok, sebagaimana kita lihat dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 32. Dalam kisah perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin, seorang kaya tidak peduli pada kemiskinan Lazarus yang sedang kelaparan hingga sekarat di depan pintu rumahnya yang ada di depan mata. Dapat kita lihat dalam Lukas 16 ayat 19. Kedua perumpamaan tersebut menunjukkan contoh-contoh kebalikan dari menjadi peduli, yaitu sikap menaruh perhatian kepada sesama dengan penuh cinta dan belas kasihan. Marilah menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDAKP nomor 119 ayat 1 dan 2, Martua Dodohonon.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang sungguh memperhatikan kelemahan dan penderitaan kami. Oleh karena penderitaan yang amat sangat itulah Engkau peduli, dan bahkan Engkau Tuhan rela menggantikan kami untuk menanggung derita oleh karena dosa. Sebagaimana Engkau sangat mengasihi dan mencintai serta memperhatikan apa yang perlu dalam kehidupan kami, itulah Tuhan menjadi teladan bagi kami untuk saling memperhatikan, supaya kami peduli kepada sesama kami dan senantiasa berbuat baik bagi saudara kami, apalagi mereka yang nyata-nyata sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan kami. Janganlah hati kami tertutup bagi orang yang membutuhkan pertolongan daripada kami. Dan apabila kami mampu untuk melakukannya, biarlah hati kami tergerak oleh belas kasihan, sebagaimana Engkau Tuhan mengasihi kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.